warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Sabila Antera, NPM 220301-2004. Saya Riris Putri Duanini, NPM 22030163. Saya Marzama Julianti, nomor NPM 2203010040. Saya Umar Nuruddin, NPM 2203011104. Saya Muhammad Diki Setiawan, NPM 22030120222. Kami dari kelompok 7 ingin menceritakan atau mengisahkan biografi tentang Imam Malik bin Anas. Cikidot. Imam Malik. Imam Malik adalah imam kedua dari 4 imam tertua Islam dari segi umur. Beliau lahir 17 tahun sesudah Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Ashabi al-Muahiri. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 711 Masehi atau 90 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 795 Masehi atau 174 Hijriah. Zaman beliau adalah zaman keemasan Islam. Wilayah aktif beliau adalah di Madinah. Fikrah beliau adalah ahlu sunnah. Mahzab fikih beliau adalah maliki. Mahzab akidah beliau adalah ahlul hadis. Minat utama beliau adalah fikih hadis. Karya yang terkenal adalah Al-Muwatta. Imam Malik bin Anas dikenal luas akan kecerdasannya. Suatu waktu, ia pernah dibacakan 31 buah hadis Rasulullah dan mampu mengulanginya dengan baik dan benar tanpa harus menuliskannya terlebih dahulu. Ia menyusun kitab Al-Muwatta dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis dan yang meriwayatkan Al-Muwatta lebih dari 1.000 orang. Karena itu, naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 naskah. Dan yang paling masyhur adalah riwayat dari Yahya bin Yahya al-Laitsi al-Andalusi al-Mashmudi. Hadis-hadis yang terdapat dalam Al-Muwatta tidak semuanya musnad. Ada yang mursal, mudlal, dan munqati. Sebagian ulama menghitungnya berjumlah 600 hadis musnad, 222 hadis mursal, 613 hadis mauquf, 285 perkataan tabi'in. Di samping itu, ada 61 hadis tanpa penyandara. Hanya dikatakan telah sampai kepadaku dan dari orang kepercayaan. Tetapi hadis-hadis tersebut bersanad dari jalur-jalur lain yang bukan jalur Imam Malik sendiri. Karena itu, Ibn Abdil Bar-an-Namiri menentang penyusunan kitab yang berusaha memutasilkan hadis nadifa, mursal, munqati, dan mudhal yang terdapat dalam Al-Muwatta Malik. Imam Malik menerima hadis dari 900 orang guru, 300 dari golongan tabi'in, dan 600 dari tabi-tabi'in. Imam Malik meriwayatkan hadis bersumber dari Nu'main al-Mujmir, Zaid bin Aslam, Nafi'i, Syarik bin Abdullah, Az-Zuhri, Abi Az-Ziyad, Sa'id al-Maqburi, dan Humaid at-Tahwil. Muridnya yang paling akhir adalah Huzzafah as-Sahmi al-Ansori. Adapun yang meriwayatkan darinya banyak sekali, diantaranya ada yang lebih tua darinya seperti Asy Syafi'i, Ibnu Hab, Ibnu Mahdi Al-Qattata, dan Abi Ishaq. Malik bin Anas menyusun kompilasi hadis dari ucapan para sahabat dalam buku yang terkenal hingga kini, Al-Muwatta. Imam Malik diketahui jarang sekali keluar dari kota Madinah. Ia memilih menyibukkan diri dengan mengajar dan berdakwah di kota tempat Rasulullah SAW wafat tersebut. Beliau sesekali keluar dari kota Madinah untuk melakukan ibadah haji di kota Mekah. Di antara guru beliau adalah Nafi'i bin Abi Nuaim, Nafi'i al-Muqbili, Naimul Majmar, Az-Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, Ibnul Munqadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain.
Di antara murid beliau ialah Ibnu Mubarak, Al-Qattata, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahab, Ibnu Qasim, Al-Qanabi, Abdullah bin Yusuf, Said bin Mansur, Yahya bin Yahya Al-Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah, Abu Mushab Al-Auza'i, Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abdul Huzafah bin As-Sami, Az-Zubairi, dan lain-lain. An-Nasyai berkata, tidak ada yang selihat orang yang pintar, mulia dan jujur terpercaya meriwayatkan hadisnya melebihi Malik. Kami tidak tahu dia ada meriwayatkan hadis dari rawi matruk kecuali Abdul Karim. Abdul Karim bin Abi Mukhraif al-Basri yang menetapkan di Mekah karena tidak di senegeri dengan Imam Malik. Keadaannya tidak banyak diketahui. Imam Malik hanya sedikit menjelaskan hadisnya tentang keutamaan amal atau menambah pada matan. Ibnu Hayyan berkata, Malik adalah orang yang pertama menyelesaikan para tokoh ahli fikih di Madinah dengan fikih agama dan keutamaan ibadah. Imam Syafi'i berkata, Imam Malik adalah hujjat Allah atas makhluknya setelah para tabi'in. Yahya bin Ma'in berkata, Imam Malik adalah Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Ayub bin Suwaid berkata, Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah, Imam Madinah dan Asyuna, seorang yang taksyiga, seorang yang dapat dipercaya. Ahmad bin Hanbal berkata, jika engkau melihat seseorang yang membenci Imam Malik, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah ahli ibadah. Seorang bertanya kepada Syafi'i, apakah Anda menemukan seorang yang alim seperti Imam Malik? Asy-Syafi'i menjawab, aku mendengar dari orang yang lebih tua dan berilmu daripada aku. Mereka mengatakan kami tidak menemukan orang yang alim seperti Imam Malik. Maka bagaimana kami ini sekarang menemui yang seperti Imam Malik? Imam Abu Hanifah berkata, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih pandai tentang sunnah Rasulullah dari Imam Malik. Abdullah bin Mahdi, aku tidak pernah tahu seorang ulama hijah kecuali mereka menghormati Imam Malik. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umat Muhammad kecuali dalam petunjuk. Ibnu Ashir, cukuplah kemuliaan bagi Asy-Syafi'i bahwa syakirnya adalah Imam Malik, dan cukuplah kemuliaan bagi Imam Malik bahwa di antara muridnya adalah Syafi'i. Abdullah bin Mubarak berkata, tidak pernah aku melihat seorang penulis ilmu Rasulullah lebih dari Imam Malik serta kikir terhadap agamanya. Imam Malik, jika akan kepadaku pilihan imam bagi umat ini, maka aku akan pilih Imam Malik. Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta berarti yang disepakati atau tunjang atau panduan yang membahas tentang ilmu dan hukum-hukum agama Islam. Al-Muwatta merupakan sebuah kitab yang berisikan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik serta pendapatan para sahabat dan ulama-ulama tabi'i. Kitab ini lengkap dengan berbagai problem agama yang merangkum ilmu hadis, ilmu fikih, dan sebagainya. Semua hadis yang ditulis adalah sahih karena Imam Malik terkenal dengan sifatnya yang tegas dalam penerimaan sebuah hadis. Dia sangat berhati-hati ketika menepis, mengasingkan, dan membahas serta menolak riwayat yang meragukan. Dari 100.000 hadis yang dihafal dia, hanya 10.000 saja diakui sah, dan dari 10.000 hadis itu hanya 5.000 saja yang disahkan sahih olehnya setelah diteliti dan dibandingkan dengan Al-Quran. Manusia, menurut sebuah riwayat, Imam Malik menghabiskan 40 tahun untuk mengumpulkan dan menapis hadis-hadis yang diterima dari guru-gurunya. Imam Syafi'i pernah berkata, tiada sebuah kitab di bumi ini setelah Al-Quran yang lebih banyak mengandung kebenaran selain dari kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Inilah karangan para ulama mu'aqadimin. Akhir hayat.
Menjelang wafat, Imam Malik ditanya kenapa ia tak pergi lagi ke Masjid Nabawi selama 7 tahun. Ia menjawab, seandainya bukan karena akhir dari kehidupan saya di dunia dan awal kehidupan di akhirat, aku tidak akan memberitahukan hal ini kepada kalian. Yang menghalangiku untuk melakukan semua itu adalah penyakit sering buang air kecil. Karena sebab ini aku tak sanggup untuk mendatangi Masjid Rasulullah, dan aku tak suka menyebutkan penyakitku karena khawatir aku akan selalu mengadu kepada Allah. Imam Malik mulai jatuh sakit pada hari Ahad sampai 22 hari, lalu wafat pada hari Ahad tanggal 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 800 Miladiyah. Masyarakat Madinah menjalankan wasiat yang ia sampaikan, yakni dikafani dengan kain putih dan disolati di atas keranda. Imam sholat jenazahnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al-Hashimi yang merupakan Gubernur Madinah. Gubernur Madinah datang melayat dengan jalan kaki, bahkan termasuk salah satu yang ikut serta dalam mengangkat jenazah hingga ke makamnya. Dia dimakamkan di pemakaman Baqi. Seluruh murid-murid dia turut mengebumikan dia. Informasi tentang kematian dia tersebar di seantero negeri Islam. Mereka sungguh sangat bersedih dan merasa sangat kehilangan, seraya mendoakan dia agar selalu dilimpahi rahmat dan pahala yang berlipat ganda berkat ilmu dan amal yang dia persembahkan untuk Islam.